Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng 2021 Jilid 3. Jangan lupa like dan share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Persahabatan Kumbang dan Semut. Di hari yang cerah, ada seekor kumbang sedang terbang. Dia terbang ke sana kemari, menikmati keindahan dan kesejukan cuaca hari ini. Dia sangat gembira. Sambil bernyanyi-nyanyi, dia pun mulai berlari. Kumbang, tanpa disadari, dia pun terjatuh. Kumbang pun bingung karena sekarang badannya terbalik. Dia pun kesulitan karena sayapnya tertekan oleh tubuhnya. Dia tidak bisa berbalik lagi. Dia tidak bisa bergerak. Dia pun bingung apa yang harus dia lakukan. Dia pun berteriak minta tolong. Tolong, tolong, siapapun tolonglah aku. Akan tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Dia pun bingung, harus sampai kapan dia seperti itu. Hari pun sudah semakin sore. Sementara kumbang masih saja dalam posisi seperti itu. Bagaimana ini? Jika seharian aku tak bisa kemana-mana, aku tidak bisa makan. Bagaimana? Aku bisa saja mati kelaparan di sini. Kemudian datanglah kelompok semut. Hai kumbang, apa yang terjadi padamu? Aku tadi terbang ke sana kemari dan ternyata aku terjatuh. Sekarang badanku terbalik. Aku sangat kesulitan untuk membalikan badanku. Wah, kasihan sekali kau. Tapi bagaimana ya? Aku tidak bisa membantumu. Tolonglah aku. Aku sangat butuh bantuanmu karena aku tak bisa kemana-mana. Aku akan berusaha. Semoga saja aku bisa membantumu. Teman-teman, bagaimana kalau kita bekerja sama membantu kumbang? Akhirnya, semut-semut itu pun bekerja sama membantu kumbang. Mereka pun sangat kesulitan karena badan kumbang lebih besar daripada semut. Akan tetapi, jika dikerjakan bersama-sama, semua itu pun akan terselesaikan. Semut pun bekerja sama untuk membantu kumbang agar kumbang bisa kembali seperti biasanya. Akhirnya, kumbang pun berhasil kembali ke asal mulanya. Dia pun tidak terbalik lagi berkat bantuan semut-semut yang bekerja sama menolongnya. Kumbang pun sangat berterima kasih kepada semut. Semut, terima kasih ya. Kalian telah menolongku. Aku tidak tahu apa jadinya aku jika kalian tadi tidak menolongku. Sama-sama kumbang, kita memang harus saling membantu. Lain kali hati-hati ya kumbang, jangan sampai terjadi lagi.
Baik semut, terima kasih. Kalian juga hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus saling membantu. Selain itu, kita juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Karena dengan bekerja sama dan rukun, kita bisa mengerjakan pekerjaan walaupun pekerjaan itu berat sekalipun. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kelinci yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sedang berjalan. Di tengah perjalanan, kura-kura tersebut bertemu dengan kelinci. Kelinci itu pun menertawakan kura-kura. Hahaha, kura-kura, jalanmu lambat sekali. Kura-kura pun mengajukan ejekan dari kelinci. Kelinci merasa sangat sebal. Kenapa kau sombong sekali tidak mau menjawabku? Bukannya aku sombong, tetapi ejekanmu kepadaku tidak perlu dijawab. Aku tidak bisa terima ini. Aku menantangmu untuk adu cepat. Tidak perlu. Kau pasti takut. Tidak perlu, kelinci. Aku tidak mau. Kau harus mau adu cepat denganku. Besok kutunggu kau di tempat ini. Akhirnya, keesokan harinya pun kelinci menantang kura-kura untuk adu cepat. Kura-kura pun memenuhi undangan dari kelinci. Haha, kura-kura, nyalimu besar juga. Tapi kau tidak akan bisa mengalahkanku. Jalanmu sangat lambat. Lihatlah diriku, jalanku bisa cepat. Selain itu, buluku juga cantik, tidak sepertimu. Kura-kura pun hanya diam saja mendengar ejekan dari kelinci. Perlombaan pun segera dimulai. Kura-kura berjalan sangat lambat, berbeda dengan kelinci. Kura-kura pun tertinggal jauh dari kelinci. Saat itu, kelinci sudah berada di depan jauh. Sementara kura-kura pun tidak terlihat. Dasar kura-kura, jalannya lambat sekali. Aku tinggal di sini saja. Kelinci pun memutuskan untuk tidur di bawah pohon. Hingga akhirnya kelinci pun tertidur pulas. Dia pun tidak sadar bahwa kura-kura pun sebentar lagi akan menyalipnya. Wah, kelinci, kenapa dia tertidur? Kura-kura pun mengabaikan kelinci yang sedang tertidur. Akhirnya, kura-kura pun bisa berhasil menyalip kelinci. Sementara kelinci masih tertidur di bawah pohon.
disangka kura-kura memenangkan perlombaan ini. Dia sampai duluan, sedangkan kelinci belum terlihat. Tak lama kemudian kelinci pun datang. Kelinci pun sangat malu. Dia kalah dari kura-kura yang telah diejeknya. Perlombaan pun dimenangkan oleh kura-kura. Kelinci sangat malu. Dia sering menghina kura-kura. Sementara kura-kura pun tidak sombong walaupun memenangkan perlombaan ini. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong. Selain itu, kita juga tidak boleh menghina teman-teman kita, karena sifat sombong hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kita bisa dijauhi oleh banyak teman. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Beruang dan lebah. Pada suatu hari, ada seekor beruang yang sedang berjalan-jalan. Dia ingin menikmati keindahan alam pada pagi itu. Wah, pagi yang cerah. Udaranya pun segar. Rasanya sangat nikmat sekali kehidupanku. Beruang pun terus berjalan. Dia menikmati keindahan alam pada hari itu. Saat itu, beruang menemukan sebuah sarang madu yang bergantung pada sebuah pohon. Wah, ada sarang madu. Akan kuhisap madunya. Aku lapar. Beruang tersebut pun menghampiri sarang madu tersebut. Dia pun mulai menghisap madunya sedikit demi sedikit. Kemudian, dari kejauhan, ada seekor lebah yang melihatnya. Wah, apa yang dilakukan beruang itu? Dia mau mengambil maduku. Tidak bisa kubiarkan. Akan kugigit dia. Lebah pun perlahan-lahan mulai mendekati beruang. Dia pun ingin segera menggigit beruang yang telah menghisap madunya. Akhirnya, dia pun berhasil menggigit beruang. Rasakan ini beruang. Wah, sakit sekali. Apa ini? Beruang pun sadar bahwa dia digigit oleh lebah. Keterlaluan sekali kau lebah. Kau telah menggigitku. Tidak bisa kubiarkan. Lihatlah, aku akan merusak sarang madumu. Beruang pun menggerak-gerakkan sarang madu yang ada di dahan pohon itu. Dia pun sangat gemas dengan perlakuan yang dilakukan oleh lebah kepadanya. Hingga akhirnya sarang madunya pun benar-benar terjatuh. Tapi tak disangka, ternyata di dalam sarang madu tersebut ternyata banyaklah lebah-lebah lainnya. Lebah-lebah lain pun mulai bermunculan. Lebah-lebah yang lain pun ikut marah terhadap beruang. Beruang mencoba merusak sarang madunya. Akhirnya, semua lebah-lebah itu pun mengejar beruang.
Beruang pun berlari terbirit-birit karena takut dihisap oleh banyak lebah. Beruang pun terus berlari. Dia sangat ketakutan karena jumlah dari lebah tersebut banyak sekali. Dia takut jika lebah-lebah tersebut menggigitnya. Dia pun kebingungan mau lari kemana lagi. Bagaimana ini? Harus kemana lagi aku berlari? Lebah-lebah itu sangat banyak. Dia pun melihat sungai yang ada di depannya. Ya, tidak ada pilihan lain. Dia pun menjeburkan dirinya ke dalam sungai tersebut. Lebih baik aku masuk saja ke dalam sungai ini. Yang penting, lebah-lebah itu tidak bisa menggigitku. Beruang pun masuk ke dalam sungai dan menyelamkan dirinya. Sementara lebah-lebah pun menunggu beruang itu keluar. Akan tetapi, terlalu lama beruang menyelam. Dia pun tidak sabar. Mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Beruang tersebut pun akhirnya keluar dari sungai. Dia berhasil tidak digigit oleh lebah-lebah tersebut. Syukurlah, lebah-lebah tersebut sudah pergi. Aku tidak tahu jadinya aku jika digigit oleh mereka yang begitu banyak. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa janganlah kita merusak apa yang bukan milik kita. Karena selain bukan perbuatan terpuji, perbuatan tersebut juga akan merugikan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kupu-kupu baik hati menolong lebah. Saat itu datanglah musim kemarau. Musim kemarau kali ini benar-benarlah sangat menyiksa banyak tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan-tumbuhan pun banyak yang berguguran. Pohon-pohon pun daunnya mulai habis. Bahkan sangat langka sekali dijumpai tumbuhan yang tumbuh. Air pun tak ada. Ini membuat hewan-hewan seperti kupu-kupu dan juga lebah merasa kelaparan dan juga kehausan. Mereka bingung mencari makanan ke sana kemari. Akan tetapi tetaplah sama. Tidak ada tumbuhan yang dijumpainya. Mereka pun sangat sedih. Akan tetapi mereka tidak menyerah untuk mencari tumbuhan yang mungkin masih hidup. Mereka pun dengan semangat tetap mencari makanan agar bisa bertahan hidup. Saat itu kupu-kupu sedang terbang. Tak disangka ada tumbuhan yang tumbuh. Ya, ada bunga yang tumbuh, walaupun hanya satu saja. Akan tetapi, kupu-kupu sangat bersyukur karena dengan itu dia bisa makan dan minum dari tumbuhan tersebut. Wah, tak kusangka di musim yang seperti ini masih ada tumbuhan yang tumbuh. Bunga itu telah menolongku. Aku akan segera menghampirimu. Kupu-kupu pun segera menghampiri bunga tersebut. Kupu-kupu pun sangat senang. Dia pun bersiap untuk segera memakannya. Dengan sangat gembira dia ingin segera melahapnya.
Dia pun perlahan-lahan melahapnya. Dari kejauhan, tampaklah seekor lebah yang sedang melihat kupu-kupu memakan tumbuhan tersebut. Lebah itu pun sangat senang. Dia pun berharap kupu-kupu mau membagikan bunga tersebut kepadanya. Lebah itu menghampiri kupu-kupu yang sedang berada di bunga tersebut. "Hai kupu-kupu, kau sedang memakan bunga ini ya?" "Iya, lebah." "Bolehkah aku memintanya?" "Minta? Ini kan cuma satu lebah." "Tolonglah bagikan kepadaku sedikit. Aku sangat kelaparan." "Tapi lebah, ini cuma satu. Jika aku bagikan denganmu, pastilah sangat sedikit. Cobalah cari di sana, barangkali ada." "Aku sudah mengitari semuanya, tetapi tidak ada tumbuhan yang tumbuh." "Ya sudah, kalau kau keberatan tidak apa-apa." Lebah pun menerima apa keputusan kupu-kupu. Kupu-kupu pun enggan membagikannya kepada lebah karena cuma satu. Akan tetapi, melihat lebah yang mengamati kupu-kupu makan, kupu-kupu pun merasa tidak tega. Dia pun akhirnya membagikan makanannya kepada lebah. "Ya sudah lebah, silahkan makan bersamaku. Tapi kamu jangan banyak-banyak ya." "Betulkah itu kupu-kupu?" "Iya lebah, segeralah makan." "Terima kasih kupu-kupu, kau telah membantuku." Mereka pun akhirnya memakan makanan itu bersama-sama. "Terima kasih kupu-kupu, kau baik sekali telah membantuku membagi makananmu kepadaku, padahal kau sendiri sangat kelaparan." "Sama-sama lebah. Semoga dengan ini nanti kita bisa mendapatkan makanan lagi ya." "Iya kupu-kupu." Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus saling berbagi kepada sesama. Karena dengan saling berbagi, kita akan mempunyai banyak teman. Dengan begitu, kita akan bahagia bersama-sama. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Rubah yang cerdik. Pada sebuah hutan terdapat seekor musang. Musang terkenal cerdik dan baik hati. Saat itu, musang sedang kelelahan karena telah mencari makan. Dia pun ingin beristirahat di bawah pohon. "Lelah sekali diriku. Seharian ini sudah mencari makan. Saatnya aku beristirahat di bawah pohon ini." Dia pun menikmati udara di siang hari sambil ingin segera tidur. Dia pun belum bisa tidur. Dia melihat keadaan di sekelilingnya.
Saat itu, tiba-tiba matanya tertuju di belakang semak-semak. Ya, dia pun kaget karena melihat seekor harimau. Wah, ada harimau. Dia pasti ingin memakanku. Tidak, jangan sampai dia memakanku. Aku harus mencari akal. Musang pun berpikir bagaimana caranya agar harimau tidak memakannya. Dan akhirnya Musang pun mendapatkan ide. Aha, aku tahu apa yang harus kulakukan. Pasti nanti harimau menganggap ini adalah luka yang serius, dan dia akan jijik dengan kakiku. Akhirnya Musang pun menaruh lumpur ke dalam kakinya. Setelah itu, benar saja, harimau mulai mendekatinya. Semakin dekat, Musang pun bertanya kepada harimau. Hai harimau, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin memakanku? Haha, betul, memang kau hewan yang cerdik, Musang. Kau sudah tahu saja kalau aku lapar. Tentu saja aku tahu harimau. Aku pun bersedia kau makan. Akan tetapi, aku kasihan jika kau memakanku. Kasihan kenapa? Lihatlah kakiku ini. Kakiku ini memiliki luka yang hampir busuk. Bahkan, kakiku sering dihinggapi lalat. Pasti banyak kuman di kakiku. Aku takut jika kau memakanku, kau akan terserang penyakit. Itu saja. Kalau aku sebenarnya rela kau makan. Harimau pun langsung melihat kaki Musang. Dan benar saja, kaki Musang sangat menjijikkan. Apa? Betul sekali, kakimu sangat menjijikkan. Aku bisa terserang penyakit jika memakanmu. Kali ini, aku tidak akan memakanmu. Besok, jika kakimu sudah sembuh, aku akan memakanmu. Harimau pun meninggalkan Musang. Dan Musang pun terselamatkan. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus mempunyai pikiran yang cerdas, karena dengan itu kita bisa terselamatkan. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Asal-usul lebah menghisap madu. Saat itu, di musim yang dingin, ada seekor lebah dan juga seekor burung yang sedang batuk-batuk. Hal itu sangat mengganggu gajah. Gajah pun marah kepada burung dan juga lebah. Hai kalian, pergi saja dari sini. Batuk kalian sangat menggangguku. Burung dan lebah pun akhirnya pergi. Burung terbang jauh, sedangkan lebah bingung karena dia tidak begitu mampu terbang jauh, apalagi keadaannya sedang batuk.
Akhirnya lebah pun memutuskan untuk berada di atas pohon. Namun, batuk lebah pun masih mengganggu gajah. Hai lebah, ternyata kau masih di sini. Cepat pergi, aku sangat terganggu dengan batukmu. Lebah pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dia pun terus terbang karena takut mengganggu gajah. Saat itu, lebah pun memasuki istana. Dia masih saja batuk. Batuknya pun terdengar oleh sang raja. Hai lebah, kenapa kau batuk-batuk terus dari tadi? Aku tidak tahu raja, tetapi batukku tidak berhenti. Sama, putriku juga mengalami batuk dari kemarin. Aku juga bingung raja, bagaimana caranya aku bisa sembuh? Ambillah sari madu dari bunga 7 rupa. Kemudian kumpulkan dan bawalah kemari. Itu bisa kamu gunakan untuk obat batuk. Baiklah raja, aku akan mengambilkan madu dari bunga 7 rupa. Akhirnya lebah pun pergi mencari madu. Dia mencari madu dari bunga 7 rupa. Keesokan harinya, lebah pun kembali ke istana. Dia memberikan cairan tersebut kepada sang raja. Raja, ini madu dari bunga 7 rupa. Aku sudah meminumnya dan batukku sudah sembuh sekarang. Benarkah itu? Betul raja. Raja pun memanggil putrinya untuk meminum madu tersebut. Putriku, keluarlah. Putrinya pun datang. Coba minum ini. Putrinya pun meminum madu tersebut. Dan ternyata benar. Madu tersebut dapat menyembuhkan batuk sang putri. Kemudian, sang raja pun memanggil tabib kerajaan. Sang tabib pun datang. Tabib tersebut melihat dan memeriksa madu yang dibawa oleh lebah. Luar biasa sekali cairan ini, Raja. Ini bisa mengobati selain batuk juga berbagai macam penyakit. Kau dengar sendiri lebah, cairan yang kau bawa ini benar-benar sangat manjur. Selain itu, dia juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Untuk itu, mulai dari sekarang, kau dan kawan-kawanmu lebah, kuperintahkan untuk mencari madu sebanyak-banyaknya. Sekarang, mencari madu hanyalah tugasmu. Baik raja, akan kulaksanakan dengan baik. Lebah pun berkumpul dengan teman-teman lebah yang lain. Dia pun memberitahukan tugas raja yang baru kepada lebah. Hai teman-teman, sekarang kita mempunyai tugas baru dari raja. Kita mendapat kehormatan untuk mengumpulkan madu dari bunga 7 rupa. Sekarang, yang bertugas menghisap madu hanyalah lebah. Kita harus benar-benar melaksanakan tugas kita dengan baik. Karena madu tersebut bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Kita bisa membantu rakyat untuk bisa sembuh dari sakitnya. Jadi, kita harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas raja.
Begitulah asal-usul lebah menghisap madu. Akan tetapi ini hanya dongeng ya adik-adik, yang bersifat hiburan semata. Nah adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan moral kepada kita bahwa kita harus terus berusaha walaupun itu sulit. Akan tetapi nanti kita akan mendapatkan hasil manisnya. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.